Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Sumanto di channel Yadi. Pada kesempatan kali ini saya mengajak sobat untuk berbicara tentang masalah suatu topik, yaitu bagaimana mensikapi kegagalan. Oh ya sobat, mungkin ada sobat yang baru pertama kali melihat channel Yadi Sumanto. Perlu kami sampaikan di sini bahwa channel Yadi Sumanto berbicara tentang masalah pengalaman, konsep, strategi, khasiat, manfaat, religi, olahraga, hal-hal up to date maupun perkembangan lainnya. Sebelum saya mulai pembicaraan ini, saya mengajak kepada sobat mohon untuk tekan tombol subscribe dan like dan share kepada teman sosial media sobat sekalian. Langsung pada materi bahwa bagaimana mensikapi kegagalan. Sebelum masuk ke situ, bahwa kita harus paham dulu sukses, karena gagal itu lawannya sukses diantaranya gitu. Jadi banyak orang yang menganggap kalau gagal itu sudah akhir segalanya, kalau gagal itu sudah runtuh dunia ini gitu. Nah, sehingga gagal ini mengakibatkan efek yang sangat luar biasa, bisa pada diri kita sendiri maupun orang lain. Mungkin orang yang belum mengalami kegagalan atau jatuh begitu parah, ini mungkin hanya sekedar itu hal biasa, itu hal mudah gitu. Tapi kalau saudara pernah mengalami suatu kegagalan yang sangat parah, ini merupakan suatu problem yang sangat besar gitu. Makanya ini perlu saya angkat, karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar di media elektronik, media cetak maupun di media sosial, banyak orang yang gagal ini mengambil langkah-langkah yang di luar nalar gitu. Mungkin ada yang bisa mau bunuh diri gitu, ada yang mungkin mencelakai diri, mencelakai orang lain, orang tua, atau mungkin melakukan hal-hal terkait yang kontraproduktif dengan apa yang mereka pengen capai gitu. Kegagalan ini bisa kegagalan keluarga, kegagalan dalam lomba, kegagalan dalam usaha bisnis, kegagalan dalam mencapai pangkat, mencapai jabatan, atau mungkin hal-hal yang mungkin sobat alami gitu. Untuk itu ini perlu saya angkat di sini sebagai sharing saja. Semoga ini ada manfaatnya. Langsung pada materi yang pertama, di sini berbicara masalah kegagalan, saya bedakan menjadi dua, yaitu kegagalan yang kita alami sendiri dan kegagalan yang dialami oleh orang lain. Kalau kegagalan oleh diri kita sendiri, tentunya bagaimana sih kita kontrol diri dan bagaimana kita keluar dari kegagalan itu untuk menuju sukses. Kalau untuk kegagalan dari orang lain, itu bagaimana kita mensupport, mengayomi, mendukung sehingga dia kuat dan bisa tegar dan bisa meraih sukses. Langsung bagaimana mensikapi kegagalan diri kita sendiri, itu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, bahwa kita ini ada itu berkat dari Yang Maha Kuasa,
dan kita sudah ada takdir, dan kita juga harus meyakini bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak yang ilahi. Yang kedua yaitu kita perlu tarik napas panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan untuk mengontrol emosi kita itu sendiri gitu. Karena siapa sih yang pengen gagal gitu? Tentunya kita itu pengennya berhasil gitu, karena mungkin dengan usaha dan pengorbanan yang dilakukan kita berharap kita ini berhasil. Tapi ketika itu gagal, ya langkah yang kedua tadi itu kita harus tarik napas panjang, buang pelan-pelan mungkin 3 kali, sambil kalau orang yang beragama Islam mungkin ucapkan zikir. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus segera switch pemikiran kita yang kecewa, sedih atau merana itu. Misalkan dalam suatu perlombaan atau pertandingan, kita segera memberikan apresiasi kepada orang lain yang berhasil gitu. Itu salah satu contoh untuk menghilangkan atau menetralisir kegagalan kita itu. Segera kita berikan apresiasi, ucapkan selamat, kemudian kita mungkin menghormati sang juara gitu. Kemudian yang keempat, kita perlu segera meluangkan waktu untuk rileks gitu. Ambil tempat, suasana atau kondisi yang membuat kita itu bisa happy gitu. Dalam arti bisa melepaskan suasana yang stres atau mungkin terpuruk gitu. Mungkin berkunjung ke tempat ibadah atau ke pantai atau pemandangan atau bertemu orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita, orang tua kita, atau orang yang mau memahami kita gitu. Nah, itu kita harus segera meluangkan waktu sehingga kita bisa enjoy. Kemudian yang kelima, kita segera mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Segera mungkin ambil wudu, kemudian sholat, kemudian kita bersyukur terhadap apa yang kita hadapi, kemudian kita meminta apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan gitu. Kemudian kita juga lebih memperdalam dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang keenam, kita perlu mengevaluasi langkah yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mencari kegagalan itu sebabnya ada di mana. Nah, dilanjutkan dengan kita mencari solusi dan alternatif baru. Yang ketujuh yaitu kita harus mencoba lagi. Kalau itu memang masih memungkinkan, kita mencoba lagi dengan kekuatan baru, semangat baru, cara baru, dan tentunya kita harus belajar dari pengalaman. Yang kedelapan, kita harus mencari langkah atau alternatif. Jangan menggunakan cara yang pernah kita gunakan, atau mungkin yang pernah kita gunakan kita modifikasi. Kita mencari referensi baru, mencari pandangan baru, sehingga kita bisa menemukan trik baru untuk menuju sukses. Yang kesembilan, kita perlu lebih
memaksimalkan usaha dan strategi. Sehingga kalau misalkan kemarin menggunakan 4 cara, mungkin sekarang 10 cara. Strateginya supaya dimaksimalkan lagi. Yang ke-10, kita juga harus membangun komunikasi dan interaksi baru. Sehingga dengan komunikasi baru, interaksi baru itu mungkin ada pandangan atau kondisi sehingga membuat kita itu mempunyai energi dan power yang lebih, sehingga memperbesar kita untuk keberhasilan. Dan kita harus menepis, menghilangkan bayang-bayang kegagalan yang pernah terjadi. Itu yang perlu dilakukan apabila kita mengalami kegagalan. Kemudian bagaimana kalau orang lain mengalami kegagalan? Nah, itu kita perlu berempati pada orang yang di sekeliling kita yang mengalami kegagalan. Karena ya kewajiban kita yang mungkin kondisi normal pertama itu harus merangkul dan mengayomi. Sehingga dia tidak sendirian. Dia bukan orang yang paling rendah, bukan paling hina, tidak gitu. Nah, ini supaya dirangkul gitu. Yang kedua, kita berikan motivasi bahwa jangan putus asa dan dia harus semangat. Karena kalau putus asa berarti selesailah perjalanan itu dan tidak bisa akan mencapai kegagalan atau cita-cita yang diharapkan. Dan kita juga harus memotivasi dia supaya semangat. Karena dengan semangat itu kekuatan akan tetap terjaga dan energi-energi baru akan muncul. Kemudian yang keempat, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi kegagalan itu awal untuk mencapai keberhasilan, baik dalam jalur yang sama atau mungkin Anda menciptakan terobosan yang baru gitu, atau bidang baru. Yang kelima, berikan pencerahan dengan bahasa dan penyampaian yang bagus bahwa kita harus bisa mencikapi kegagalan itu dengan dewasa gitu. Tidak boleh berlebihan, bersedih berlebihan, atau mungkin kita mengambil langkah yang negatif. Itu sangat tidak menguntungkan dan itu tidak menunjukkan kedewasaan dan prestasi yang atau mungkin hal yang terbaik yang selama ini sudah diperbuat. Kemudian yang keenam, yaitu kita juga harus meyakini bahwa orang yang sukses itu tidak selalu sukses terus gitu. Hanya kita aja mungkin belum tahu. Jadi orang sukses itu melalui proses banyak kegagalan gitu. Kita bisa mengenal Thomas Alva Edison, kemudian Edmund Hillary gitu. Berapa besar perjuangan dia untuk Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar gitu, sehingga kita sekarang bisa menikmati. Kemudian Edmund Hillary, dia mampu mendaki gunung Everest pertama kali, walaupun perjuangannya sangat berat dan menantang, bahkan mengalami berbagai proses kegagalan, tapi karena kegigihan dia mampu. Kemudian yang ketujuh, harus percaya diri bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik gitu. Dan dengan kepercayaan diri tersebut kita tetap pada on the track dan kita melakukan proses itu secara konsisten dan berkelanjutan gitu.
bahwa di dalam suatu tujuan atau suatu karir atau suatu jabatan tidak mungkin semuanya memimpin, pasti ada yang memimpin dan dipimpin. Dan ini proses waktu, yang dipimpin nanti pada waktunya akan berganti, yang dipimpin nanti akan menggantikan. Nah, ini proses waktu dan kita harus paham itu. Kemudian yang 8, yang terakhir, semuanya kita harus menggantungkan diri pada ilahi. Berikan pada teman kita itu bahwa semua yang kita lakukan ini sudah digariskan Sang Pencipta. Jadi kita harus bersabar dan bersyukur, nanti Allah akan berikan nikmat yang lebih besar lagi. Itu 2 hal mendasar bagaimana mensikapi kegagalan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Apabila ada yang kurang dan salah kami mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan share kepada teman sosial media sekalian, dan ikuti tayangan terus di channel Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.